Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Uli dalam kelas juara. Belajar bersama menuju generasi emas. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar terkait artikel ilmiah populer. Untuk itu tonton dan simak terus video ini hingga akhir. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kalian siap? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Setelah selesai berdoa, kalian bisa menyiapkan buku atau alat tulis untuk mencatat atau merangkum materi pada hari ini. Bu Uli berharap kalian memperhatikan materi hingga akhir. Pertanyaan pertama, pernahkah kalian membaca artikel ilmiah populer? Pernah atau tidak? Pertanyaan kedua, informasi apa yang kalian dapat dari membaca artikel ilmiah populer? Baik, kalian bisa memperhatikan papan tulis yang ada di samping terkait tujuan pembelajaran hari ini. Peserta didik mampu memahami terkait pengertian, ciri-ciri, cara pengumpulan data, dan langkah-langkah artikel ilmiah populer. Untuk itu, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Sebentar. Sebelum kita ke materi, pada pembelajaran kali ini ada game terlebih dahulu, yaitu tebak gambar. Di sini ada 3 gambar yang kalian bisa menebaknya. Jawaban bisa ditulis di kolom komentar. Baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Kalian bisa menyimak PPT yang Ibu tampilkan. Pada pembelajaran kali ini kita berfokus kepada pengertian, ciri-ciri, pengumpulan data, dan langkah-langkah pembuatan artikel ilmiah populer. Baik, memasuki materi pertama yaitu pengertian artikel ilmiah populer. Sebelumnya, kalian pernah tidak mendengar pengertian artikel ilmiah populer? Pernah atau tidak kalian mendengar? Pengertian artikel ilmiah populer adalah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan, ditulis dengan bahasa yang umum sehingga mudah dipahami banyak orang. Artikel ilmiah populer umumnya diterbitkan di media massa, baik cetak maupun elektronik atau web. Terkadang artikel ilmiah populer ditulis seperti sebuah laporan jurnalistik. Artikel ilmiah populer umumnya digemari pembaca karena tulisannya enak dibaca dan berisi terkait pengetahuan.
Baik, setelah kalian menyimak terkait pengertian artikel ilmiah populer, Bu Uli ingin bertanya, apakah kalian dapat memahami pengertian artikel ilmiah populer? Dapat ya? Semoga kalian dapat memahami pengertian artikel ilmiah populer. Untuk itu, kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu ciri-ciri artikel ilmiah populer. Baik anak-anak, kita melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu ciri-ciri artikel ilmiah populer. Artikel ilmiah populer terdapat 4 ciri-ciri, yaitu ada pendapat penulis, ada bukti, ada alasan, dan bahasa. Untuk itu, simak terus video ini. Baik, yang pertama ada pendapat penulis. Dalam artikel ilmiah populer, penulis menyampaikan pendapat atau pandangannya terhadap suatu isu atau fenomena yang ingin diangkat. Pendapat ini biasanya bersifat subjektif, namun tetap pada fakta atau pengetahuan. Tujuannya bukan sekedar mengutarakan opini, tetapi juga mengajak pembaca untuk berpikir kritis atau mempertimbangkan sudut pandang baru. Yang kedua, ada bukti. Meskipun artikel ilmiah populer bersifat ringan, tetapi harus dilandasi oleh bukti yang kuat. Bukti ini dapat berupa data analisis penelitian, fakta ilmiah, dan pernyataan ahli. Bukti ini berfungsi untuk menguatkan pendapat atau argumen yang disampaikan oleh penulis. Yang ketiga, ada alasan. Setiap pendapat dalam artikel ilmiah perlu disertai alasan yang logis. Alasan ini menjelaskan suatu pendapat yang dianggap benar, relevan, atau penting untuk dibahas. Dengan menyampaikan alasan yang kuat, penulis membangun struktur argumentasi yang meyakinkan. Yang keempat, ada bahasa. Ciri khas utama artikel ilmiah populer adalah penggunaan bahasa yang sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Selain itu, menggunakan bahasa yang menarik atau contoh sehari-hari untuk mempermudah pemahaman. Berikut contoh artikel ilmiah populer sesuai dengan ciri-ciri yang telah disampaikan pada materi sebelumnya. Baik, setelah menyimak materi yang kedua, yaitu ciri-ciri artikel ilmiah populer, Bu Li ingin bertanya lagi, apakah kalian dapat memahami terkait ciri-ciri artikel ilmiah populer? Dapat ya? Semoga kalian dapat memahami terkait ciri-ciri artikel ilmiah populer. Untuk itu, kita berlanjut ke materi yang ketiga, yaitu terkait cara pengumpulan data artikel ilmiah populer. Baik, kita lanjutkan ke materi ketiga, yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dibedakan menjadi 3, yaitu mengisi kuesioner, wawancara, dan membaca tulisan orang lain. Yang pertama yaitu mengisi kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responder untuk dijawab. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa bersifat tertutup atau terbuka. Kuesioner sering digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam jumlah banyak karena efisien dan dapat menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Dalam konteks artikel ilmiah populer, kuesioner digunakan untuk mengetahui pendapat masyarakat, persepsi, kebiasaan, atau pengalaman yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.
Yang kedua ada wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui interaksi langsung antara penulis dan narasumber, baik secara online ataupun offline. Dalam artikel ilmiah populer, wawancara sangat berguna untuk mendapatkan informasi mendalam dari para ahli atau pihak yang berpengalaman langsung dengan isu yang akan dibahas. Dan yang terakhir ada membaca tulisan orang lain atau studi literatur. Studi literatur adalah metode pengumpulan data dengan cara menelaah berbagai sumber tulisan yang relevan seperti buku, artikel, jurnal, laporan penelitian, berita, dan sumber online lainnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dibahas, serta untuk memperkuat argumen dengan dasar teori atau fakta yang telah ada. Dalam penulisan artikel ilmiah populer, membaca tulisan orang lain penting untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan tidak hanya berdasarkan opini pribadi, tetapi juga didukung oleh fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Setelah kalian menyimak materi yang ketiga, yaitu cara pengumpulan data, Bu Uli ingin bertanya, kalian dapat memahami atau tidak? Dapat ya, semoga kalian dapat memahami terkait cara pengumpulan data. Selanjutnya kita akan ke materi yang keempat, yaitu langkah-langkah menulis artikel ilmiah populer. Selanjutnya kita beralih ke materi yang terakhir, yaitu langkah-langkah menulis artikel ilmiah populer. Ada 5 langkah yang harus kalian ketahui, yaitu menentukan topik, menentukan tujuan, mengumpulkan informasi, mencari pendapat, dan mengumpulkan semua informasi untuk ditulis. Langkah yang pertama adalah menentukan topik. Dengan memilih topik yang menarik, relevan, dan sesuai dengan minat pembaca umum. Topik harus jelas sehingga dapat dipahami oleh masyarakat. Langkah yang kedua adalah menentukan tujuan. Penulis harus menetapkan tujuan, misalnya untuk mengedukasi, menyadarkan, atau mempengaruhi opini publik. Tujuan ini akan mempengaruhi gaya penulisan dan pemilihan data yang akan digunakan. Langkah yang ketiga adalah mencari informasi. Informasi ilmiah yang akurat dan terpercaya dikumpulkan dari jurnal, buku, laporan penelitian, atau situs resmi. Tahap ini memastikan artikel memilih dasar ilmiah yang kuat. Langkah yang keempat adalah mencari pendapat. Untuk memperkuat isi, penulis bisa menambahkan pendapat para ahli, kutipan dari narasumber, atau hasil wawancara. Ini dapat membantu meningkatkan daya tarik artikel. Dan yang terakhir, ada mengumpulkan semua informasi. Setelah semua data terkumpul, penulis mulai menyusun artikel dengan bahasa yang komunikatif dan tidak terlalu teknis. Informasi diolah agar mudah dipahami oleh pembaca awam tanpa menghilangkan nilai ilmiah. Baik anak-anak, selesai sudah penyampaian materi hari ini. Apakah kalian dapat menangkap materi pada hari ini? Dapat atau tidak? Dapat ya. Setelah itu kalian akan mengerjakan kuisis untuk mengetahui pengetahuan terkait materi hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada video kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu.
Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hingga akhir. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.